Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar ya? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta semoga kita selalu diberikan ketabahan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dan semoga kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman udah pada tahu belum sistem ekonomi apa sih yang dianut di Indonesia? Apakah sistem ekonomi kapitalis? Ataukah sistem ekonomi sosialis? Atau mungkin sistem ekonomi Islam? Yuk, simak pembahasannya. Sebelum kita mengetahui sistem perekonomian apa yang dianut di Indonesia, kita perlu mengetahui terlebih dahulu perbedaan dari karakteristik sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan ekonomi Islam. Perbedaan yang pertama, dalam hal dasar hukum. Dasar hukum yang digunakan dalam sistem perekonomian Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Sedangkan dasar hukum dari sistem ekonomi kapitalis mengacu pada buku The Wealth of Nations karangan Adam Smith. Lain halnya dengan sistem perekonomian sosialis yang mengacu pada buku Das Kapital karangan Karl Marx. Ingat ya teman-teman, dasar hukum ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena dengan dasar hukum, suatu sistem memiliki caranya sendiri dalam menjalankan operasionalnya. Perbedaan yang kedua, kebebasan dalam menjalankan aktivitas. Pada ekonomi Islam, mereka memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menjalankan aktivitas perekonomian mereka dengan berdasarkan pada halal atau haramnya aktivitas tersebut. Berbeda halnya nih teman-teman dengan sistem perekonomian kapitalis. Mereka memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas perekonomian tanpa memandang baik atau buruk aktivitas yang mereka lakukan. Sedangkan dalam sistem perekonomian sosialis, mereka memberikan keterbatasan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi, sehingga aktivitas ekonomi banyak diatur oleh negara atau pemerintah. Perbedaan yang ketiga, dalam hal hak terhadap harta. Pada sistem ekonomi Islam, masyarakat atau kita tidak sepenuhnya memiliki seluruh harta kita, melainkan dalam harta kita ada hak milik orang lain. Itulah mengapa dalam ajaran agama Islam adanya kewajiban zakat. Sedangkan dalam sistem perekonomian kapitalis, hak terhadap harta memiliki pengertian bahwa sepenuhnya adalah hak milik kita. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem perekonomian Islam yang tidak memperbolehkan hal seperti ini, karena hal seperti ini dapat membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Berbeda halnya dengan sistem ekonomi sosialis, mereka memiliki pandangan terhadap harta, yaitu hak terhadap harta sepenuhnya adalah milik negara atau merupakan aset pemerintah. Perbedaan yang keempat, dalam hal tujuan. Perekonomian Islam memiliki tujuan utama, yaitu mengutamakan kesejahteraan rakyat. Hal ini tentu berbeda dengan sistem perekonomian yang lainnya, yaitu kapitalis dan sosialis, yang tujuan utamanya adalah profit oriented. Dalam perekonomian Islam, dikenal ada yang namanya akad-akad loh teman-teman. Nah, akad-akad ini tujuannya adalah untuk memperjelas suatu transaksi serta membantu umat muslim. Yang tentu saja, akad-akad ini tidak ada dalam sistem perekonomian kapitalis maupun sosialis loh teman-teman. Apa saja ya akad-akadnya? Yang pertama, qard. Yang kedua, ran. Yang ketiga, ariyah. Yang keempat, wakalah. Yang kelima, kafalah. Yang keenam, wadlah. Yang ketujuh, hibah. Yang kedelapan, wakaf. Dan yang kesembilan adalah zakat. Nah teman-teman, sekarang udah pada tahu kan perbedaan dari karakteristik masing-masing sistem ekonomi. Nah sebelumnya kita perlu mengetahui juga nih karakteristik sistem ekonomi di Indonesia pada saat ini. Seperti apa ya? Sistem perekonomian di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Di mana undang-undang tersebut menjelaskan karakteristik dari sistem ekonomi Islam. Apa aja ya isinya? Nah, pasal 33 ini terdiri dari 4 ayat teman-teman. Ayat yang pertama, perekonomian Indonesia disusun secara bersama-sama berdasar atas asas kekeluargaan.
Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa sistem perekonomian di Indonesia yaitu adalah sistem ekonomi secara bersama-sama atau gotong royong dengan asas kekeluargaan. Salah satu contoh penerapan ayat ini di Indonesia adalah dengan adanya program koperasi. Hal ini sudah dibuktikan dengan pemerintah membangun secara khusus Kementerian Koperasi dan UMKM yang sudah didirikan sejak 2014 lalu loh teman-teman. Nah, tujuan dari koperasi itu sendiri adalah mensejahterakan anggota dan masyarakat. Ayat yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Wah, maksudnya gimana ya teman-teman? Nah, mungkin begini maksudnya teman-teman kurang lebih. Misalnya, barang-barang yang dianggap penting oleh negara dan dibutuhkan banyak orang. Contohnya, sumber daya alam itu tidak boleh diberikan kepada swasta, melainkan harus dikuasai oleh negara. Mirip sistem perekonomian sosialis ya teman-teman. Kita lanjut pada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berbunyi, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kenapa dikuasai oleh negara ya teman-teman? Alasannya adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat teman-teman. Karena jika kekayaan-kekayaan tersebut dibiarkan begitu saja atau nantinya justru jatuh ke tangan pihak yang salah, maka kemakmuran rakyat dalam memanfaatkan kekayaan-kekayaan tersebut menjadi sulit terwujud teman-teman. Ayat yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, jadi teman-teman, sistem perekonomian di Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran atau Pancasila. Sistem ekonomi ini mengedepankan peran bersama-sama antara pemerintah dan swasta dalam mengolah dan mengelola perekonomian. Nah, hal ini juga tampak ya teman-teman dalam pembagian badan usaha, yaitu badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta, yang tentu saja jelas pembagian porsinya. Jadi gimana teman-teman? Udah pada tahu kan karakteristik sistem perekonomian di Indonesia? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.